Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Tetap semangat? Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Terima kasih. Bagus. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Silakan seperti biasa untuk doa dipimpin oleh KM-nya ya. Kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran tentang materinya, kita berdoa bersama-sama. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan absen dulu. Sutisna ada, Najma ada, Giandra ada, Vina ada, tidak ada. Sonu tidak ada, sudah izin. Kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu yang lalu, yaitu masih berkenaan dengan teks cerita fantasi. Pada pertemuan yang lalu, kita mempelajari identifikasi mengidentifikasi cerita fantasi, kemudian tujuan dari, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kalisa, Ayu, Panji, Chris? Apa yang dipelajari pertemuan kemarin minggu yang lalu? Tujuan cerita fantasi, kemudian unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi, baik yang ditayangkan melalui video ataupun melalui teks cerita fantasi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian diharapkan mampu menceritakan kembali isi teks yang ada di dalam cerita fantasi tersebut. Kemudian kalian juga nanti menyimpulkan isi dari cerita fantasi tersebut. Tentunya teksnya harus dibaca dulu. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang penting yang harus kalian ketahui dalam menceritakan sebuah cerita, baik itu teks cerita fantasi, baik itu cerpen, novel. Ada dua cara dalam menceritakan isi teks tersebut, ya. Bisa dengan cara lisan atau dalam bentuk tulisan. Dan kalian juga harus perhatikan, menceritakan kembali isi teks cerita, pokoknya sebuah cerita ya. Ini secara umum, tidak hanya cerita fantasi saja. Ibu katakan kan tadi, bisa itu cerpen, bisa itu novel ya, dan sebagainya. Cuma yang sedang kita bahas di sini berkenaan yaitu dengan cerita teks fantasi ya. Nah, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam menceritakan sebuah isi teks cerita fantasi dalam bentuk lisan. Apa aja? Ada yang tahu? Tidak? Yang pertama sekali tentunya kalian harus membaca dulu isi teks tersebut. Iya, kalau tidak dibaca dulu bagaimana kalian tahu isinya, ya kan? Terus menceritakan tentang apa, temanya, unsur-unsur
intrinsiknya, kalian tidak akan tahu. Makanya sebelum kalian menceritakan kembali isi sebuah teks, baik itu secara lisan maupun tulisan, tentunya harus dibaca dulu. Kalaupun tidak dibaca, boleh, misalnya melalui tayangan video, berarti kalian harus simak dulu videonya, baru kalian nanti bisa tahu temanya apa, unsur-unsur intrinsiknya apa, ya kan? Nah, seperti itu. Pertama, kalau kalian ingin menceritakan sebuah cerita fantasi ya, yang akan kita pelajari di sini. Pertama-tama tadi Ibu sudah katakan, harus dibaca dulu bukunya, harus dibaca dulu teksnya. Yang kedua, catat, perhatikan tokoh-tokohnya siapa aja. Selain tokoh-tokohnya siapa aja, kamu juga di situ harus tahu tokoh si A karakternya seperti apa, si B karakternya seperti apa. Kemarin sudah dibahas berkenaan dengan unsur-unsur intrinsik ya. Iya. Yang kedua, tempat kejadian peristiwa tersebut di mana? Ya ingat, peristiwanya nih, kejadiannya di mana dalam cerita tersebut. Misalnya kan kalau kemarin kita bahas sebuah legenda ya, ya di mana itu tempatnya, latar. Terus kan yang termasuk ke dalam latar itu tempat, waktu, suasana ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tadi kan kalau kita mau menceritakan kembali isi cerita fantasi, yang harus kita perhatikan pertama, membaca dulu teks cerita fantasinya. Kedua, nah catat nih tokoh-tokohnya siapa saja, ya kan? Yang ketiga, latarnya, di mana tempat kejadiannya. Kemudian apa lagi? Alurnya, urutan ceritanya. Nah itu. Kemudian bagaimana kalau kita menceritakan isi teksnya dengan bentuk tulisan? Sama, ya. Sama, diantaranya kita harus membaca dulu isi teksnya, kemudian seperti tadi catat dulu penokohannya, kemudian catat juga nih peristiwanya, kemudian catat juga nih latarnya di mana. Cuma ada perbedaan tidak? Cara menceritakan kembali isi sebuah teks itu antara dengan cara lisan dalam bentuk tulisan ada perbedaannya tidak? Ada, di mana perbedaannya? Dalam penyebutannya itu termasuk ke dalam intonasi. Kalian kan suka ini berliterasi setiap hari Rabu pagi, ya kan? Ya, nah di antara teman kalian kan ada yang suka maju nih ke lapang, setengah lapang. Kata itunya pembinanya, silakan ceritakan kembali buku apa yang kamu baca, isinya tentang apa. Boleh berkenaan dengan ilmu pengetahuan, boleh berkenaan dengan dongeng, cerpen. Kan kita setiap hari Rabu berliterasi ya. Nah seperti itu. Jadi ada perbedaan cara menceritakan isi sebuah teks dengan cara lisan dan tulisan. Perbedaannya di mana? Kalau tulisannya kan kita hanya berupa catatan, ya, dituangkannya sama dengan kalimat atau bahasa sendiri. Tentunya tidak terlepas yang tadi. Tokohannya siapa, peristiwanya di mana, kemudian latarnya seperti apa. Nah, bedanya dengan menceritakan kembali secara lisan, perbedaannya di mana tadi? Satu, penampilan, gestur tubuh, ya kan? Iya. Yang kedua, intonasi, pelafalan, artikulasi yang harus disampaikan dalam bercerita. Kamu pernah dengar nggak orang yang membacakan sebuah dongeng? Pernah? Nah,
dalam menceritakan sebuah dongeng, orang tersebut bisa menirukan suara kakek-kakek, nenek-nenek, auman harimau, terus gesturnya juga gerak. Pada suatu hari, gitu kan? Iya, di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seorang nenek dan seorang putri, gitu kan? Contoh. Nah itu, jadi perbedaannya menceritakan sebuah teks dengan lisan dan tulisan seperti itu. Kalau lisan, cara penyampaiannya harus memperhatikan penampilan, ekspresi, ya, gestur tubuh itu digunakan. Nah, kemudian juga di antaranya pelafalan, artikulasi, intonasi harus diperhatikan. Jadi tidak seperti membaca buku biasa. Kalau kalian suka mendengar orang yang mendongeng, baik itu dalam sebuah perlombaan atau dalam sebuah misalnya video, itu pasti karena disampaikannya dengan aspek berbicara secara lisan, dia berbeda dengan cara membaca biasa. Jadi ada unsur-unsur yang mendukung cara menyampaikan isi cerita dengan tulisan ya di situ ya. Ngerti maksudnya di sini? Ya, jadi ya ada perbedaan menceritakan kembali isi sebuah teks bisa disampaikan secara lisan maupun disampaikan dalam bentuk tulisan. Cuma yang berbedanya kalau dalam bentuk tulisan ada hal yang harus diperhatikan. Kalau dalam bentuk tulisan ada penampilan, ekspresi, mimik, gestur tubuh, ya, kemudian intonasi, artikulasi, pelafalan itu juga harus mendukung untuk menceritakan sebuah isi cerita, baik itu misalnya cerita fantasi, misalnya dalam bentuk legenda, fabel dan sebagainya. Paham ya sampai di sini ya? Menyambung pembelajaran minggu yang lalu kan kita dengan teks cerita fantasi Kemas ya, itu baru sampai ke pengertian, tujuan dan unsur-unsur intrinsik. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, tadi sebagaimana Ibu katakan tujuannya kalian nanti harus bisa menceritakan isi cerita dari teks cerita fantasi dengan judul Kemas. Kemudian nanti juga kalian harus mampu menyimpulkan isi cerita teks fantasi dengan judul yang sama. Paham? Paham. Oke. Ini ada teks cerita fantasi yang minggu lalu. Coba perhatikan teks cerita fantasi yang minggu lalu itu. Di sini dengan tujuan yang berbeda, kalian baca dulu teksnya. Nanti kalian silahkan ceritakan kembali isi teks dari cerita fantasi dengan judul Kemas. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jahat. Ia dipimpin oleh Raja Kertamata yang bijaksana. Raja Kertamata mempunyai dua anak yang cantik yang bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Keesokan harinya, kerajaan Jahat kedatangan pangeran Inu yang dari kerajaan Kalurupan.
Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar salah satu putri dari kerajaan Daha, yaitu Candrakirana. Kedatangan pangeran tersebut disambut. Pernikahan Pangeran Inu dan Candrakirana pun dirayakan dengan pesta yang sangat meriah. Tamat. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok Ayu. Kelompok yang mau menceritakan? Yang berapa tulisan tadi? Iya. Oke, silakan dari kelompok tulisan. Silakan ceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi dengan judul Keomas. Cerita Keomas menceritakan seorang putri yang bernama Candrakirana. Dia hidup di kerajaan Pertamata yang tentram dan juga makmur. Pada saat di perjalanan, Raden Ingo diberhentikan oleh Gagak, yang ternyata Gagak itu adalah nenek sihir yang telah berubah. Gagak itu menuntun Raden Ingo ke jalan yang salah. Kemudian di perjalanan tersebut ada seorang kakek yang baik hati menjelaskan kepada Raden Ingo bahwa Gagak tersebut adalah jelmaan sosok nenek sihir yang jahat. Karena Dewi Galuh merasa ketakutan, dia pun lari ke hutan dan menghilang. Nah, itu. Ya, nah, terima kasih untuk cerita. Ya, Keomas itu ditemukan seorang nenek yang baik yang mengetahui Keomas adalah Candrakirana, lalu dari lalu dihukum. ya, nah, terima kasih untuk kelompok Alisa. Ceritakan seorang dua putri yang cantik bernama Candrakirana dan Dewi Galuh, dan Candrakirana tersebut akan dilamar. Lalu Dewi Galuh merasa malu lalu pergi ke hutan. Ya, terima kasih. Kalian sudah bisa menceritakan kembali isi teks dari cerita fantasi Keomas. Juga kalian juga sudah bisa menyimpulkan ya isi cerita dari Keomas tersebut. Oke, sekarang Ibu ada tugas kelompok untuk kalian. Buka buku paket halaman 56. Untuk tugas kelompok yang akan kalian kerjakan pada pembelajaran hari ini itu berkenaan dengan cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Nah, nanti untuk yang harus kalian kerjakan di sini mengisi format-format yang akan Ibu berikan ya di sini. Jadi silakan format dalam tugas ini nanti sesuai permintaan yang ada dalam format ini. Jadi kalian nanti menjawabnya sesuaikan dengan apa perintahnya, apa yang diminta dalam format tersebut ya. Dari cerita fantasi berkenaan dengan ekor biru Nataga. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian dari tugas yang sudah Ibu berikan berkenaan dengan teks cerita fantasi dengan judul Ekor Biru Nataga yang terdapat dalam buku paket halaman 56. Nah, kelompok Ayu dulu.
Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari kelompok 4 perihal teks kekuatan ekor biru Regna Delta. Di sini ada pengokohan, alur, latar, keajaiban, kabut, protagonis. Gunakan kekuatan ekormu Nataga, bisik Dewi Cabur. Yang keempat, para panglima protagonis. Tampak gagah dengan keyakinan dalam hati mempertahankan milik mereka. Yang kedua, bukit. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke bukit dan bergabung dengan seluruh panglima. Latar suasana. Yang pertama, tenang. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Yang kedua, panik. Bukti teks terasakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Yang ketiga, harus Levo, Boros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum hormat dan bahagia. Latar waktu, malam atau dini hari. Bukti teks mulai terlihat bayangan-bayangan Baik, itulah hasil dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang kekuatan ekor biru Nataga. Antagonis, mereka tertawa mengejek binatang ketika banyak bola api di tubuh mereka. Binatang-binatang protagonis, binatang-binatang tidak putus asa. Binatang-binatang itu juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Alurnya maju. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Latar setting, tempat tanah modok. Seluruh binatang di tanah modok tampak gagah dan dengan keyakinan dalam hati. Waktu, di hari turun hujan. Buktinya raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan disertai golongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Suasana menegangkannya. Pasukan serigala. Keajaiban, binatang bisa melemparkan bola api. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung dengan lemparan bola api. Ekor mengeluarkan api yang sangat besar. Nataga segera melesat menyeret ekor birunya dan mengeluarkan api yang sangat besar. Serigala bisa berbicara. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api pada kami, seru serigala. Coba ceritakan kembali isi dari cerita fantasi kekuatan ekor biru. Kekuatan si ekor biru Nataga menceritakan mengenai perjuangan Nataga dan seluruh binatang tanah modo yang berusaha mempertahankan daerahnya dari serangan pasukan serigala. Ketika pasukan serigala berada di tanah modo, pasukan terdepan dari binatang-binatang pasukan tempat melemparkan bola api pada pasukan serigala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, terima kasih hasil kerja diskusi kalian yang sudah dilaksanakan dengan baik. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, berarti kalian dalam pembelajaran ini sudah lebih bisa memahami berkenaan dengan teks cerita fantasi dari mulai pengertian, tujuan, unsur-unsur intrinsik sampai dengan bisa menceritakan kembali, bisa membuat kesimpulan. Nah, manfaatnya untuk kalian dari mempelajari teks cerita fantasi ini apa coba? Ada nggak manfaatnya? Ada. Manfaatnya untuk kalian apa? Bisa menangani cerita. Pertama bisa mengetahui isi cerita fantasi tersebut. Ingat,
dalam cerita teks fantasi, nah di mana kalian nanti menemukannya kembali, kalian harus tahu. Misalnya kalian secara tidak sengaja menemukan teks cerita fantasi atau bisa melihat, mendengarkan sebuah teks cerita fantasi. Nanti tanpa kalian sadari juga kalian sudah peka terhadap cerita tersebut. Ah, tokohnya dalam cerita yang aku dengar itu si ini, si A, si B karakternya seperti ini gitu ya. Nah, mungkin dalam cerita fantasi ini kalian menarik tidak menurut kalian dalam pembelajaran cerita fantasi ini? Menarik. Pertama, kita menayangkan sebuah video berkenaan dengan cerita teks fantasi yang selama ini kalian senangi. Ada hal yang lain dari pembelajaran ini? Ada apa tuh? Amanah, iya kan tadi sesuai yang gue katakan ya. Ada hal-hal yang positif yang kalian bisa ambil. Tentunya nanti dimanfaatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf ya, Ibu telah mengganggu libur kalian. Nah, sebelum ditutup dengan pembelajaran hari ini, coba kita tutup dulu dengan doa bersama. Silakan dipimpin kembali oleh ini ya. Baik kawan-kawan, sebelum pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan dulu mampir kemana-mana. Takutnya orang tua kalian mengkhawatirkan kalian. Terima kasih ya.